Halo teman-teman Bidik ASN, kembali lagi bertemu dengan Bang Didik. Seperti biasa kita akan bahas soal-soal FR di tahap 1 kemarin yang tentunya buat teman-teman yang akan mengikuti tes tahap 2 bisa persiapan lebih mantap lagi, lebih matang lagi biar makin oke hasil ujiannya. Maka inilah soal-soal yang akan teman-teman pelajari. Simak video ini dan tidak lupa aku mempromosikan juga tryout akbar dari Bimbel Bidik ASN yang teman-teman bisa maksimalkan. Biar apa Kak? Biar terbiasa mengerjakan soal yang tampilannya persis seperti CAT. Jadi ketika di depan CAT beneran ya, teman-teman sudah siap mentalnya. Oke? Simak video ini sampai selesai. Oke teman-teman, bagaimana tampilan dari tryoutnya? Kita bisa lihat tampilannya persis seperti yang CAT BKN sediakan. Di sebelah kanan ada kolom nomor soal beserta sisa waktu yang tersedia, soal dan opsinya ada di sebelah kiri. Nah ini akan membuat teman-teman menjadi lebih siap nantinya, tidak tegang lagi karena sudah tahu bentuk soalnya seperti ini gitu ya. Oke teman-teman, nah bagaimana cara bisa mengerjakannya? Ini Bidik ASN sedang mengadakan tryout akbar gratis teman-teman untuk P3K tahap 2 dengan bahasan yaitu Mansoswan, Manajerial, Sosial, Kultural, dan Wawancara. Jumlah soalnya 55, aksesnya bisa lewat HP maupun laptop ya teman-teman. 24 Februari sampai 2 Maret 2025. Syarat gabungnya gampang, kunjungi dan follow akun Instagram ya, kunjungi dan follow akun Instagram Bidik ASN di @bidik_asn dan like postingan tersebut, kasih komentar join dan tag 4 orang teman dan kasih juga tagar TO Bidik ASN. Nah untuk akses tryoutnya simple banget, teman-teman bisa mengunjungi bimbel.bidikasn.com ya, bimbel.bidikasn.com, atau jika kurang jelas dapat menghubungi kontak person yang tersedia di kolom deskripsi di video ini. Nah kemudian nanti juga akan ada tryout gratis lainnya seperti seperti administrasi perkantoran, penata layanan operasional, dan operator layanan operasional. Teman-teman bisa akses nantinya. Dan Bidik ASN juga mengadakan ekstra diskon ya untuk paket Mansoswan, administrasi perkantoran, penata layanan operasional, dan operator layanan operasional 139.000, diskon menjadi 99.000 saja. Ekstra diskon lagi ya berlaku hingga 2 Maret saja, 2 Maret 59.000 saja. Teman-teman akan mendapatkan bebas akses selama 6 bulan, 1 paket soal gratis dan 3 paket soal HOTS berkualitas. Jadi total 4 paket teman-teman. Ada pembahasan dan ada analisa hasil pengerjaan. Mansoswannya otomatis dapat ya, grup diskusi, event webinar, dan fitur kalender juga teman-teman bisa dapatkan. Oke teman-teman, seperti biasa kita akan bahas soal-soal yang merupakan FR dari P3K tahap 1. Instansi Anda menerima keluhan dari masyarakat tentang keterlambatan dalam pemberian layanan. Setelah diselidiki, Anda menemukan bahwa keterlambatan ini disebabkan oleh kurangnya koordinasi antar bagian. Apa yang seharusnya Anda lakukan untuk menjaga integritas dalam pelayanan? A. Mengabaikan keluhan karena keterlambatan disebabkan oleh faktor teknis yang sulit dihindari. B. Menyampaikan permintaan maaf kepada masyarakat yang mengeluh dan mengarahkan bagian terkait untuk memperbaiki koordinasi. C. Menyusun ulang jadwal layanan tanpa melibatkan bagian terkait untuk mengurangi keluhan di masa depan. D. Menginstruksikan staf untuk memberikan layanan secara lebih cepat meskipun harus mengurangi waktu istirahat mereka. Dan jawaban terbaiknya terdapat di opsi yang B dengan skor 4, yaitu menyampaikan permintaan maaf kepada masyarakat yang mengeluh dan mengarahkan bagian terkait untuk memperbaiki koordinasinya. Ya, skor 3 terdapat di C, skor 2 terdapat di D, dan skor 1 terdapat di A. Pembahasannya, pilihan B adalah yang terbaik karena menunjukkan tanggung jawab atas keluhan masyarakat sekaligus langkah konkret untuk memperbaiki sistem layanan. Pilihan lain tidak menyelesaikan masalah secara komprehensif atau berpotensi menimbulkan dampak negatif. Kita lanjut ke soal nomor 2. Seorang warga mengeluhkan bahwa ia diperlakukan tidak adil saat menerima layanan di instansi Anda, sementara orang lain mendapatkan perlakuan yang lebih baik. Setelah melakukan investigasi awal, Anda menemukan bahwa keluhan tersebut beralasan. Apa tindakan yang harus Anda ambil untuk menjaga keadilan dan integritas pelayanan publik? A. Meminta maaf kepada warga tersebut secara pribadi tanpa mengubah prosedur yang ada.
B. Menginstruksikan kepada seluruh tim untuk memberikan layanan yang sama tanpa kecuali, sekaligus memastikan keluhan ditangani dengan baik. C. Menyelesaikan masalah ini dengan memberikan kompensasi kepada warga tersebut tanpa mengungkapkan hasil investigasi. D. Mengabaikan keluhan tersebut karena tidak ada bukti kuat yang menunjukkan diskriminasi. Dan kita lihat jawaban terbaiknya teman-teman. Ada 4 poin di B, di B. Menginstruksikan kepada seluruh tim untuk memberikan layanan yang sama tanpa kecuali, sekaligus memastikan keluhan ditangani dengan baik. Skor 3 ada di C, skor 2 ada di A, dan skor 1-nya ada di D. Pembahasannya, pilihan B adalah yang terbaik karena menunjukkan tindakan konkret dalam memastikan keadilan dan kesetaraan pelayanan, serta menangani keluhan secara profesional. Pilihan lain cenderung tidak menyelesaikan masalah secara menyeluruh atau mengabaikan esensi dari integritas. Ya, ini soal manajerial integritas nih ke yang bagian ini. Soal nomor 3. Seorang anggota tim Anda menawarkan kepada masyarakat untuk menggunakan jalur cepat dalam mendapatkan layanan publik dengan biaya tambahan yang tidak resmi. Anda mengetahui hal ini, tetapi anggota tim tersebut beralasan bahwa langkah ini untuk mempercepat proses yang seringkali tertunda. Apa langkah yang harus Anda ambil? A. Meminta anggota tim untuk berhenti menawarkan jalur cepat, tetapi tidak menindaklanjutinya lebih jauh agar suasana kerja tetap kondusif. B. Membiarkan praktik ini berlangsung selama masyarakat tidak mengeluh dan proses berjalan lancar. C. Menindak anggota tim tersebut sesuai peraturan, melakukan evaluasi layanan, dan memastikan prosedur resmi dan dapat lebih efisien untuk menghindari kebutuhan jalur cepat. D. Memberikan peringatan tertulis kepada anggota tim dan berharap mereka tidak mengulanginya. Jawaban terbaiknya ada di C. Menindak anggota tersebut sesuai peraturan, melakukan evaluasi layanan, dan memastikan prosedur resmi dapat lebih efisien untuk menghindari kebutuhan jalur cepat. Ini skor 4. Skor 3 ada di D, skor 2 ada di A, dan skor 1 ada di B. Pembahasannya, pilihan C adalah yang paling tepat karena menggabungkan tindakan tegas terhadap pelanggaran dan langkah proaktif untuk memperbaiki sistem pelayanan. Pilihan lain kurang tegas dan berpotensi mempertahankan masalah. Soal nomor 4. Dalam memberikan pelayanan publik, Anda menemukan data yang disampaikan kolega Anda kepada masyarakat tidak sesuai dengan fakta sebenarnya. Apa tindakan yang sebaiknya dilakukan? A. Segera mengoreksi informasi tersebut dan memberitahukan masyarakat yang terpengaruh. B. Membiarkan informasi yang salah karena merasa bukan tanggung jawab Anda dalam bagian ini. C. Menyampaikan temuan ini kepada atasan untuk diperbaiki oleh atasan. D. Menunggu kolega tersebut menyadari kesalahannya sendiri. Jawaban terbaik ada di A, 4 poin. Segera mengoreksi informasi tersebut dan memberitahu masyarakat yang terpengaruh. Skor 3 ada di C, skor 2 ada di D, dan skor 1 ada di B. Pembahasannya, pilihan A adalah yang paling sesuai karena menunjukkan tanggung jawab pribadi dan menjaga kepercayaan publik. Soal nomor 5. Seorang warga datang dengan situasi darurat yang memerlukan bantuan segera. Namun prosedur organisasi mensyaratkan antrian yang terstruktur. Apa yang harus Anda lakukan sebagai pelayan publik? A. Memberikan bantuan segera sesuai situasi darurat tanpa mengabaikan prosedur lain. B. Meminta warga tetap menunggu dalam antrean seperti biasa. C. Mengarahkan warga tersebut untuk melapor kepada pihak berwenang terkait. D. Berkonsultasi dengan atasan untuk memastikan tindakan yang sesuai. Mari kita lihat jawabannya. Terbaik skor 4 ada di A, memberikan bantuan segera sesuai situasi darurat tanpa mengabaikan prosedur lainnya. Skor 3 di D, skor 2 di C, dan skor 1 ada di B. Pembahasannya, pilihan A adalah yang paling tepat karena menunjukkan kemampuan mengambil keputusan cepat tanpa melanggar prinsip dasar integritas. Soal nomor 6, seorang difabel mengeluhkan bahwa akses ke layanan publik tidak ramah bagi kebutuhan mereka. Apa tindakan yang seharusnya Anda ambil sebagai pelayan publik?
A. Mengidentifikasi masalah aksesibilitas dan memberikan solusi sementara sambil menunggu perbaikan. B. Menyampaikan keluhan tersebut kepada atasan untuk tidak lanjut lebih lanjut. C. Mengarahkan difabel tersebut ke fasilitas umum lainnya yang lebih ramah. D. Meminta maaf atas kekurangan layanan tetapi tidak mengambil tindakan langsung. Jawaban terbaiknya ada di A. Mengidentifikasi masalah aksesibilitas dan memberikan solusi sementara sambil menunggu perbaikan. 3 poin ada di B, 2 poin ada di C, dan 1 poinnya ada di D. Pembahasannya, pilihan A yang paling tepat karena menunjukkan tanggung jawab langsung dalam menangani keluhan dan komitmen terhadap inklusivitas ya. Yang A ini dia cari tahu nih, identifikasi, dia mencari tahu kira-kira masalahnya apa yang terjadi terhadap difabel tersebut dan kasih solusi. Nah, itu kan sebenarnya intinya itu. Soal nomor 7, seorang anggota tim pelayanan Anda menunjukkan tanda-tanda stres yang mempengaruhi kinerjanya. Hal ini mulai berdampak pada kualitas layanan publik. Apa yang harus Anda lakukan? A. Mengadakan diskusi terbuka dengan tim untuk mencari solusi bersama. B. Meminta anggota tim tersebut untuk cuti agar tidak mempengaruhi kinerja tim. C. Mengabaikan kondisi tersebut karena tugas tetap harus diselesaikan. D. Mengalihkan tugas anggota tim tersebut kepada orang lain sementara waktu. Jawaban terbaiknya A. 4 poin, mengadakan diskusi terbuka dengan tim untuk mencari solusi bersama. Kemudian B 3 poin, D 2 poin, dan C 1 poin. Pembahasannya, pilihan adalah yang terbaik karena menunjukkan empati dan integritas dalam menjaga keseimbangan antara kinerja tim dan kesehatan anggota. Untuk soal nomor 8, ini bisa untuk latihan. Teman-teman boleh bantu jawab di kolom komentar ya. Seorang warga mengeluhkan layanan yang dianggap terlalu lambat meskipun Anda tahu bahwa prosedur tersebut sudah sesuai dengan SOP. Apa langkah terbaik Anda? A. Menjelaskan kepada warga dengan detail mengenai SOP dan alasan waktu yang dibutuhkan. B. Meminta warga untuk bersabar karena proses tidak dapat dipercepat. C. Menawarkan bantuan tambahan untuk mempercepat proses meskipun melanggar SOP. D. Mengarahkan warga tersebut ke bagian pengaduan untuk menyampaikan keluhannya. Oke, boleh dijawab di kolom komentar. Oke, tidak lupa teman-teman untuk dapat mendaftar di tryout akbar gratis, yaitu paket P3K tahap 2. Yang teman-teman akan tes tahap 2 bisa mengikuti tryout akbar ini secara gratis ya, Mansoswan 24 Februari sampai 2 Maret. Syarat gabungnya gampang, boleh teman-teman lihat atau hubungi kontak person yang ada di deskripsi di bawah ini. Ya, Mansoswannya gratis. Kemudian ada paket TO bidang lainnya ya, formasi ada administrasi perkantoran, penata layanan operasional, dan operator layanan operasional menyusul ya, coming soon segera teman-teman. Tentu saja sesuai dengan passing grade dan Kepmenpan RP ya, nomor 347 tahun 2024. Nah, kemudian kita juga mengadakan ekstra diskon menjadi 59.000 saja dari 139.000 untuk paket Mansoswan, AP, PLO, dan OLO yang teman-teman bisa akses selama 6 bulan. 4 paket soal ya, 1 gratis dan 3-nya HOTS berkualitas ini teman-teman. Ada pembahasan dan analisa hasil pengerjaan. Di mana teman-teman? bimbel.bidiksn.com. Sekali lagi, kunjungi saja bimbel.bidiksn.com. Itulah teman-teman soal-soal FR di tahap 1 yang bisa teman-teman persiapkan untuk tahap 2 nantinya. Dan jangan lupa, jangan ragu ikuti tryout akbar yang sudah kami persiapkan. Biar teman-teman makin mantap persiapannya, makin keren, makin jago mengerjakan soal-soal di CAT, dan tentunya siap dengan tampilan CAT yang nantinya akan teman-teman kerjakan di tes tahap 2 P3K. Semoga hasilnya maksimal untuk teman-teman yang akan ujian. Like dan subscribe video dari Bang Didik. Sampai jumpa di video berikutnya.